Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Ebenezer. Pengajaran tentang Ebenezer menurut saya sering kita dengar. Anda sering mendengar, membaca artikel-artikel pengajaran firman tentang Ebenezer. Tapi saya pikir tidak ada salahnya toh kita pagi ini lihat kembali untuk dapat kesegaran rohani yang baru, pewahyuan yang baru tentang berita firman yang kita belajar dari Ebenezer. Mari kita baca saja ayatnya langsung dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Kita mulai baca ayat yang ke-7 sampai 13. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca ayat yang ke-7, saudara 8, nanti 13-nya sama-sama kita baca ya. Ayat 7 saya baca begini kata firman Allah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Teruskan ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. 10 teruskan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11 saudara ya. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. 12 terus. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Ayat 13, mari sama-sama kita baca ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Sekali lagi, pagi ini kita bicara satu tema firman Allah tentang Ebenezer. Bagian awal saya ingin sampaikan pada saudara, Ebenezer ini sebetulnya adalah sebuah tempat. Tempat itu namanya adalah Ebenezer. Dan ternyata begini, kalau kita telusuri dalam kisah di Alkitab, saya pelajari, ternyata tempat yang saya sebut Ebenezer, tempat yang namanya adalah Ebenezer ini, itu ternyata memiliki namanya catatan sejarah. Ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi di Ebenezer. Peristiwa apa? Peristiwa di mana umat Allah yang namanya bangsa Israel itu dua kali saudara yang mereka pernah kalah berperang dengan bangsa Filistin. Saya ulang, di tempat yang namanya Ebenezer inilah bangsa Israel, umat pilihan Allah yang dicinta Tuhan, itu pernah babak belur, pernah dihajar, pernah kalah dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Peperangan yang pertama itu mereka kalah, saudara ya, terpukul mundur di Ebenezer. Itu banyak yang mati pada waktu itu. Lalu kemudian mereka perang lagi di Ebenezer. Nah, peperangan yang kedua itu sampai tabut perjanjian, Anda tahu cerita itu kan, dirampas, dibawa ke Filistin. Bahkan seorang imam yang punya anak, Imam Eli punya dua anak, Anda ingat itu namanya Hofni dan Pinehas, itu mati di Ebenezer. Begitu si bapaknya Imam Eli mendengar anaknya mati,
jatuh dari kursi, patah lehernya. Ya, itu peristiwa yang menyedihkan. Itu sebuah peristiwa yang kelam, kekalahan dari bangsa Israel, bahkan menimbulkan kematian imamnya, bahkan 2 anaknya juga mati. Itulah Hofni dan Pinehas. Itu peristiwa yang mengerikan pernah terjadi. Ada catatan sejarah kekalahan pernah terjadi di Ebenezer. Nah, ceritanya begini. Setelah Imam Eli itu mati, digantikanlah Imam Eli oleh seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Anda ingat cerita itu? Nah, setelah Samuel memimpin bangsa Israel menjadi imam, sebutlah begitu, menjadi nabi di Israel, 20 tahun kemudian, saya ulang, 20 tahun kemudian setelah kekalahan dalam peperangan di Ebenezer melawan Filistin, terjadi kematian Imam Eli, Hofni Pinehas mati. Bahkan yang tragis, ironis adalah tabut Allah, lambang kehadiran Allah dirampas di Ebenezer. Sepertinya tidak ada lagi kemuliaan Allah atas umat Allah. 20 tahun kemudian setelah peristiwa kekalahan itu, bangsa Israel itu dipimpin oleh Nabi Samuel, itu perang lagi lawan Ebenezer, lawan Filistin. Tetapi ketika Samuel yang memimpin peperangan melawan Filistin, pakai cara yang baru, nggak pakai cara yang lama. Cara yang lama itu sembarangan, hidupnya berontak, hidupnya nggak berkenan, hidup sesukanya, dihantam kalah. Samuel ketika memimpin bangsa Israel umat Allah melawan Filistin yang berkali-kali kalahkan mereka, pakai strategi yang baru, pakai cara yang baru. Caranya bagaimana? Samuel mengajak bangsa Israel umat pilihan Allah datang kepada Tuhan, bertobat. Caranya adalah bertobat, mengakui kesalahan, dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Meninggalkan dewa Asitoret, meninggalkan dewa-dewa Baal. Ternyata keracunan iman mereka yang bikin mereka kalah. Mereka tuh masih percaya yang gitu-gituan gitu loh. Itulah manusia. Itulah kita kadang kalau orang Kristen sudah punya Tuhan yang hidup, sudah punya Tuhan yang sanggup tolong kita, Tuhan yang perkasa, masih aja butuh sama yang lain-lain. Pastikan pagi ini di tahun 2023, kalau Anda ingin jadi lebih daripada pemenang, selalu menang hadapi persoalan, Anda tidak butuh yang lain. Yang Anda butuhkan cuma satu juru selamat kita, Yesus Kristus Allah kita yang dahsyat. Tinggalkan yang lain. Itu yang menjadi biang keladi kekalahan bangsa Israel. Masih percaya dewa Asitoret, Baal, dan lain sebagainya. Ketika menang melawan Filistin berikutnya dipimpin oleh Nabi Samuel, Samuel minta tinggalkan semuanya itu, hanya percaya kepada Tuhan. Jadi pakai cara baru. Caranya adalah mengandalkan Tuhan. Caranya adalah datang minta tolong kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Menanglah mereka, itu ceritanya. Nah, singkat kata, setelah Filistin dipukul kalah, Israel menang. Lalu Nabi Samuel, seperti cerita yang sering kita dengar dalam tema-tema khotbah, dia mendirikan satu batu peringatan, monumen batu peringatan. Dia disebut namanya adalah Ebenezer. Coba kita lihat ayat 12 saudara ya, ayat 12 ya, Ebenezer. Nanti kita balik di gambar ini lagi ya, lihat ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu sebagai batu peringatan, monumen kemenangan. Kira-kira begitu ya, untuk mengingat kemenangan daripada Tuhan. Ini kemenangan dari Tuhan. Setiap kali lihat batu itu, ini mujizat dari Tuhan. Tuhan yang kasih kita kemenangan, itu batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan seterusnya. Dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia, Nabi Samuel, menamainya Ebenezer. Katanya begitu dia dirikan batu, dia berkata begini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Begitu dia dirikan batu dikatakan Ebenezer, sampai di sini. Sampai di sini itu maksudnya gini, sampai di batu peringatan ini Tuhan sudah menolong kita. Memang ada banyak orang mengartikan Ebenezer itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini, besok bagaimana? Besok lusa bagaimana? Ya, tahun-tahun ini bagaimana? Apakah Tuhan masih menolong kita?
Karena sesungguhnya menurut saya arti Ebenezer itu sebetulnya bukan sampai di sini Tuhan menolong kita. Perhatikan ya, ketika Samuel mendirikan batu monumen, dia dirikan dibatukan sampai di sini, sampai di batu ini, ya Ebenezer ini Tuhan menolong kita. Sebetulnya arti daripada Ebenezer, coba Anda kembali kepada gambar sebelumnya. Ebenezer dalam bahasa Ibrani itu disalin dengan kata Heiser. Ingat, Abraham itu punya seorang hamba yang setia, yang jadi penolongnya Bapak Abraham, mengabdi hamba ini. Ingat siapa namanya? Eliezer. Ebenezer. Ezer itu artinya adalah helper, penolong. Makanya agak heran, Eliezer dalam perjanjian lama suka digambarkan sebagai Allah Roh Kudus, sebagai penolong, the helper. Makanya Even itu sebetulnya artinya adalah batu. Heiser itu artinya adalah penolong atau pertolongan. Sebetulnya arti Ebenezer itu adalah batu pertolongan. Tetapi boleh saja kita berkata, bagaimana kabarnya? Anda bisa berkata, Ebenezer, Tuhan sudah menolong aku. Tuhan batu pertolonganku. Jadi sebetulnya arti Ebenezer atau Ebenezer, arti yang tepat itu adalah Tuhan itu adalah batu pertolonganku. Bukan sampai di sini Tuhan sudah menolong aku, besok bagaimana? Sampai di sini itu maksudnya ketika dia dirikan batu, si Nabi Samuel berkata, sampai di sini, sampai di batu Ebenezer ini, batu peringatan ini Tuhan sudah menolong kita. Jadi Anda boleh saja berkata, bagaimana kabarnya Pak sekarang ini? Oh, kabarnya itu Tuhan sudah menolong saya Pak. Tuhan jadi batu pertolongan saya. Good saudara ya. Karena memang kita menyadari hari ini kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita. Hari ini kita ditolong, besok ditolong. Sepanjang bulan, sepanjang tahun 2023 kita percaya dia jadi Ebenezer, batu pertolongan dalam hidup setiap kita. Nah, yang saya mau sampaikan di gambar berikutnya ini ayat 12, ini menarik. Selalu ketika saya baca ayat ini, saya selalu tertarik dengan dua kota yang ada di antara Ebenezer. Ini menarik dan saya percaya bukan kebetulan ayat ini mengajar kita. Ya, Samuel itu mendirikan batu Ebenezer itu di antara dua kota ini. Saya baca ulang saja supaya kita nggak lepas dari konteks maksud saya. Kemudian dikatakan Samuel mengambil sebuah batu peringatan, yang monumen yang tinggi batu itu, dan mendirikan batu itu antara Mispa dan Yesana. Sebelah kiri ada Mispa, sebelah kanan ada Yesana atau kota Sen bahasa Inggris ya. Lalu menamanya Ebenezer di tengah-tengahnya, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Lihat diagram gambar itu. Jadi Nabi Samuel mendirikan batu Ebenezer persis di tengah-tengah antara kota Mispa dan Yesana. Di tengah-tengahnya adalah batu pertolongan. Tuhan penolongku Ebenezer di antara dua kota. Dan dua kota Mispa dan Yesana, saya kasih gambaran sama saudara. Itu menggambarkan, menceritakan keadaan kita di dunia ini. Di dunia kita hidup itu bagaikan ada dalam cerita antara Mispa dan Yesana. Saya ulang, di mana Anda dan saya hidup sekarang ini di tahun 2023. Cerita kehidupan dunia itu bagaikan antara Mispa dan Yesana. Selalu saya katakan kita ada di antara dua ini, Mispa dan Yesana. Apa artinya Mispa? Mispa itu artinya adalah spekulasi, atau bahasa kita itu semoga, mudah-mudahan, siapa tahu gitu loh Pak. Itu spekulasi kan. Dunia itu selalu melakukan segala sesuatu itu selalu mudah-mudahan, semoga berhasil ya Pak. Saya pikir kita nggak asing dengan apa yang saya katakan barusan sekarang ini. Ya, orang dagang, buka toko, orang berkata apa? Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan cuannya besar. Orang buka toko bangunan, buka rumah makan, buka bisnis ini, buka ini, orang berkata semoga sukses. Kemarin saya katakan sama saudara dalam pengajaran singkat kemarin, saya katakan
Alkitab, firman Allah, kekristenan itu penuh dengan kepastian. Kekristenan Yesus selalu mengajarkan ya dan amin. Janjinya itu bukan semoga. Bagi saya semoga itu semua mogok gagal. Tujuan saya menyampaikan ini adalah begini, supaya iman Anda bukan iman semoga. Iman yang kita jalani, kekristenan kita bukan berspekulasi. Kalau Anda dengar baik-baik ya, jalani kekristenanmu, imanmu, kerja ini, bikin keputusan ini, itu berdasarkan doakan dia semoga sukses. Depannya bagus, intronya bagus, doakan ya semoga sukses. Semoganya tidak enak. Semoga itu bagi saya semua mogok gagal. Tidak heran kalau yang kita kerjakan spekulasi semoga, maka semuanya jadi mogok di tengah jalan. Semuanya jadi gagal karena memang kita imannya iman semoga. Dan itu adalah berita di dunia ini. Menurut saya semua orang yang ada di dunia kerjakan segala sesuatu selalu semoga, mudah-mudahan, siapa tahu gitu loh. Ini kesuksesan kita, siapa tahu. Apa Anda gak punya keyakinan iman? Apa yang sedang Anda putuskan hari ini, apa yang sedang Anda kerjakan atau investasi hari ini, bisnismu hari ini adalah bisnis yang pasti diberkati Tuhan? Pasti Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Apakah saudara berkata semoga? Saya tegas, tajam saya berkata kepada Anda, dan maafkan saya ingin menyerang kekristenan yang imannya semoga. Orang Kristen yang selalu berkata mudah-mudahan semoga. Ini berarti gak yakin akan pimpinan Tuhan, gak ngerti penyertaan Tuhan. Percayakah saudara, yakinkah saudara bahwa hari demi hari dalam kehidupan kita Tuhan itu memimpin hidup kita, menyertai kita? Masih beranikah kita berkata pimpinan Tuhan itu gak jelas? Pimpinan Tuhan membawa kita kepada kehancuran. Masih beranikah kita berkata Tuhan menyasarkan kehidupan kita? Yakin gak akan penyertaan pimpinan Tuhan? Kristen yang semoga adanya suka di Mispa. Tadi kita lihat ya, 1 Samuel pasal 7 ayat 7. Bangsa Israel ketakutan, teriak-teriak sama Nabi Samuel. Kenapa? Diserang babak belur sama Filistin. Di mana tempat mereka posisinya? Di Mizpah. Kalau kita selalu senangnya berada di Mizpah, ya tidak yakin kehadiran Tuhan, tidak percaya tuntunan Tuhan, Anda akan babak belur. Anda akan dipermainkan sama dunia. Anda akan dipermainkan musuh-musuh di dunia yang coba hancurkan, jegal dan segala macam sama hidup saudara. Senangnya di Mizpah. Boleh mundur ayat yang ke-7, tunjukkan sama kita multimedia. Ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-7 saya baca. Lihat, Israel babak belur ketakutan di mana? Di Mizpah. Saya baca deh, perhatikan. Ketika didengar orang Filistin, perhatikan bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah. Filistin musuh senang kalau umat Allah tinggalnya di Mizpah. Begitu mendengar Israel ada di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel yang di Mizpah tadi. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Di mana Israel babak belur? Di Mizpah. Di mana mereka diserang, dikejar-kejar, ketakutan sama Filistin, di Mizpah. Saya mau ingatkan, hari ini saudara semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, Anda harus keluar dari Mizpah. Jangan senangnya di Mizpah. Segala sesuatu mudah-mudahan, spekulasi, jangan berspekulasi. Saya khawatir kalau Anda kerja spekulasi, memutuskan berspekulasi, selalu mindset saudara mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan yang kita kerjakan sukses ya. Kenapa mesti mudah-mudahan? Jangan-jangan Anda menikah, orang menikah nanti berspekulasi, semoga bahagia ya. Padahal Alkitab katakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kan kepastian kan? Ya tidak boleh cerai, terus dua menjadi satu, terus jalan Tuhan akan kasih kebahagiaan. Tapi memang dasarnya orang spekulasi, ya semoga bahagia. Enggak ada pernikahan seperti itu. Pernikahan bukan untuk berspekulasi. Dan sebetulnya semua sih saudara ya. Mari kita belajar, jangan suka tinggal di Mizpah. Perhatikan kata Mizpah tadi dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12.
Mispa itu artinya spekulasi. Lalu kota sebelahnya, gambaran dunia kan, itu Yesana atau Sen kata bahasa Inggris. Yesana itu artinya adalah perubahan. Apa yang saya sodorkan sama saudara, bukankah ini menggambarkan dunia? Menceritakan kondisi keadaan dunia di mana kita ada. Dunia ini terus berspekulasi, kenapa? Terus ada perubahan, berubah. Makanya orangnya berspekulasi karena perubahan terjadi. Makanya yang diusung, yang menjadi propaganda, produk apa, bahkan mau pemilu 2024 pun yang selalu diusung adalah perubahan. Dulu Obama menjadi presiden pun yang diusung perubahan. Sekarang muncul di negeri kita satu koalisi partai politik namanya perubahan. Dan itu normal, itu di dunia selalu menginginkan perubahan. Tahun demi tahun ada perubahan. Presidennya nggak sama, gubernur nggak sama, nilai mata uang nggak sama. Itu contoh. Bahkan hidup kita saja, dulu muda, sekarang jadi tua, iya kan? Berubah kan? Dulu rambutnya hitam, sekarang abu-abu, lama-lama jadi putih, berubah. Makanya gak heran, karena perubahan di dunia ini, kita yang jadi muda jadi tua. Makanya ada pabrik-pabrik jamu, jamu awet muda. Korea ada ginseng namanya anti tua. Ya, kita senang kalau bisnis berubah jadi maju, tapi giliran menjadi tua kita nggak mau, saudara. Makanya ada obat-obatan model seperti itu, anti tua, awet muda. Giliran tua kita menolak, tapi itu yang terjadi, mesti berubah gitu. Aneh kadang-kadang orang, saudara ya. Kalau disebut bapak ini dewasa banget ya seneng ya. Disebut kamu kekanak-kanakan marah. Tapi kalau disebut, "Oi, ibu ini baby face sekali ya wajahnya." Baby face kan wajah kayak bayi, senyum-senyum, mengaca terus seneng, saudara ya. Tapi disebut gini ya, di baby face seneng, tapi disebut kok kelihatan tua ya, marah, saudara ya. Itu kejadian di dunia ini. Tapi itulah gambaran tentang keadaan di dunia terus mengalami perubahan. Nah, 2023 pun di mana kita hidup sekarang, kita nggak tahu ya. Nanti di tahun ini, di bulan 3, di bulan 4, 6, 10, 11, 12 akhir ada perubahan apa Pak Pendeta? Saya nggak tahu. Tapi saya yakin setiap tahun pasti ada perubahan. Di bulan sekian tiba-tiba kaget. Oh, perubahan ekonomi ya, perubahan dunia kerja, perubahan peraturan pemerintah, perubahan apa lagi? Saya nggak tahu perubahan apa ya. Makanya seringkali orang karena terjadinya perubahan demi perubahan, orang suka berspekulasi. Bagaimana sikap kita? Tinggalkan Mispa, tidak boleh berspekulasi. Di tengah-tengah terjadi perubahan jungkir balik di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan belajar dari hambanya bernama Nabi Samuel. Kita mesti ada di tengah-tengah, jangan di antara Mispa dan Yesana. Kita mesti ini dulu ya, Ebenezer percaya gini, Tuhan batu pertolonganku, Tuhan tetap pasti menolong aku. Kita mesti ada bersama dengan Kristus, yakin akan pimpinan Tuhan. Percayalah, di tengah-tengah dunia berspekulasi, di tengah-tengah terjadinya perubahan yang begitu hebat, kita mesti punya iman. Tuhan itu batu pertolonganku. Tuhan itu adalah Ebenezerku. Apa kabar Pak? Ebenezer. Tuhan itu batu pertolonganku. Hari ini apapun keadaan saudara, yakin akan penyertaan Tuhan. Ada Ebenezer, ada batu. Coba saya tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan dia itu batu pertolongan yang menyertai kita. Kristus itu disebut batu karang pertolongan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Ini agak panjang ini ayatnya ya. Tapi oke saya baca dengan cepat saja ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita bangsa Israel semua berada di bawah perlindungan awan pada waktu di padang gurun ya. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut Teberau yang terbelah jadi dua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3 dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Perhatikan, yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan seterusnya dan seterusnya. Lihat ayat yang keempat, saya sorotin next berikutnya. Lihat kalimat ini saja ya. Dengan cepat saya mau terangkan, perhatikan ayat ini. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Perhatikan kata ini, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka.
dan batu karang itu ialah Kristus. Pada waktu bangsa Israel ini sebuah pewahyuan yang disingkapkan oleh Rasul Paulus oleh kuasa hikmatnya Roh Kudus. Sang Rasul menyingkapkan rahasia yang tertutup yang orang tidak pernah tahu, tapi pagi ini lewat surat ini dibukakan buat kita. Ternyata bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka itu disertai Tuhan secara langsung. Dan penyertaan Tuhan digambarkan itu seperti batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang rohani berarti batu karang yang bersifat roh, yang tidak kelihatan. Ini batu karang yang bersifat supranatural. Itu ngikutin Israel tiap hari. Dan batu karang supranatural itu namanya adalah Kristus yang diurapi. Kristus. Roh Kristus menyertai mereka. Makanya kalau kita cek pembaca di perjanjian lama, Israel begitu keluar dari tanah Mesir, nyeberangi laut, ada di padang gurun. Coba baca dalam kitab, mereka nggak pernah bawa batu Ebenezer digotong-gotong, nggak pernah mereka bawa batu itu. Tapi batu ini nggak kelihatan menyertai mereka. Lewat tiang awan, malam hari lewat tiang api. Nggak heran gunung batu memancarkan air. Nggak kerja dari langit menurunkan mana makanan, dropping support tiap hari. Nggak kelaparan, nggak kehausan, kaki nggak bengkak, badan nggak rematik. Sehat-sehat mereka di padang gurun. Kenapa? Ada batu karang rohani yang mengikuti mereka. Kita belajar dari kisah ini. Percayalah, ada Ebenezer, batu pertolongan itu ternyata mengikuti kita. Di tengah-tengah perubahan dunia yang hebat ini, berubah. Kadang kita kaget mengalami perubahan. Apalagi perubahan yang tidak baik. Kita pikir 99% kita sukses. Gak taunya tinggal 1% ada masalah gitu. Di tengah-tengah perubahan yang mendadak terjadi, masih percaya kepada Ebenezer yang mengikuti kita? Masih percayakah kita kepada Tuhan itu adalah batu pertolonganku yang menolong hidupku, yang menyertai aku di tengah-tengah perubahan yang terjadi? Bisa saja itu terjadi kan. Ingat, jangan tinggal di Mispa, ada mesti keluar. Pegang itu Ebenezer. Ada batu pertolongan yang selalu menyertai kita. Nah, di ayat yang kelima, kebanyakan orang Israel, Tuhan gak berkenan, Tuhan gak suka. Saya baca dengan cepat. Tetapi sungguh pun demikian, sayang ya, kalimat ini menyayangkan sekali. Tetapi sungguh pun demikian, disertai batu karang rohani. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan, Allah tidak suka kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka gak yakin akan penyertaan Tuhan. Contohnya tadi masih percaya kepada ilah yang lain. Inilah manusia. Sudah punya Tuhan yang hidup kok masih mengandalkan yang lain. Hari ini bukan kebetulan. Firman Tuhan datang hadir mengajar kita. Pribadi lepas pribadi. Ayo saudari mulai goncang imanmu. Karena perubahan yang terjadi, badan mungkin sakit. Iya kan, dulu muda kita sehat. Ya, buta tulang, buta daging, kena hujan gak masalah. Siang panas gak masalah. Sekarang makin usia, badan mulai lemah, ada masalah, perubahan terjadi. Masih percayakah batu karang rohani mengikuti kita, sanggup menolong kita? Atau Anda mulai berpaling kepada yang lain? Ketika kerjaan dalam masalah, ekonomi, keuangan, keluarga dalam masalah, anak-anak kita. Ingat saudara ya, jangan di Mispa. Tapi kita percayakan pimpinan Tuhan, ada batu karang. Itulah Kristus yang menyertai kita. Nah, saya mau next berikutnya beberapa ayat lagi lalu selesai. Perhatikan di dalam, saya next saja lagi. Ini Anda catat saja ya, ayat ini Anda catat saja. Yang sebelumnya 1 Korintus pasal 3 10 sampai 11. Saya nggak mau terangkan karena waktu nggak cukup. Satu ayat saja saya mau selesaikan di sini. Lihat Yesaya 28 16. Saya bacakan ayat ini, perhatikan baik-baik. Kenapa seringkali kita hadapi perubahan kita gelisah? Nah, belajar dari ayat ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Dikatakan apa? Sebuah batu. Batu apa? Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Dikatakan apa? Karena batu ini adalah Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus, batu penjuru, batu dasar hidup kita,
tidak akan gelisah. Ingat di ayat sebelumnya 1 Korintus pasal 3, 10, 11 yang saya minta Anda catat tadi. Kita membangun fondasi kita mesti sama loh. Batu karang kita, batu fondasi kita harus Kristus. Mau saya pendeta, hamba Tuhan, gembala, mau saudara jemaat, saudara pengusaha, kita suami, kita istri, kita anak, siapapun kita, apapun keadaan kita, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, ingat baik-baik, fondasi kita, dasar hidup kita harus sama. Dasar hidup kita berpijak harus Yesus. Berdiri di atas Yesus. Nah, bagaimana tinggal kita membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus ini, bagaimana membangunnya? Ya, kalau kita gak bangun di atas dasar Yesus, gak heran kalau kita gak percaya kepadanya, kita gelisah. Hari ini saya mau tanya, kenapa Anda gelisah? Saya khawatir Pak, saya cemas Pak. Anda berspekulasi di Mizpah. Ingat, ketika Anda mulai berspekulasi, Anda di Mizpah, dasarnya bukan di Kristus, makanya Anda gelisah. Ingat, masih ada Ebenezer, dasar kita mesti Ebenezer, Kristus. Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau orang Kristen percaya ada Ebenezer, Tuhan itu penolongku, dia batu pertolonganku. Saya yakin hidupnya dia pasti gak gelisah. Kalau pagi ini Anda mulai khawatir, engkau dikuasai kegelisahan, itu tanda engkau ini berdiri di atas dasar Mizpah atau di atas dasar Kristus, batu karang yang teguh. Saya percaya kalau engkau tetap teguh kepada Ebenezer, Tuhan batu itu penolongku, saya percaya kegelisahan itu akan hilang. Saya berdoa pagi ini, segala ketakutan, segala gelisah itu sirna. Yang ada adalah aku percaya Tuhan itu adalah batu pertolonganku. Ingat, Israel itu menang karena mereka mengandalkan Tuhan. 2 kali mereka kalah. Kapan mereka menang? Ketika mereka mengandalkan yang namanya Tuhan, Ebenezer, sebagai batu pertolongan. Mungkin kemarin kita kalah, mungkin gagal, tapi hari ini Anda akan menang. Bahkan besok Anda akan menang. Kenapa? Selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun ada perubahan yang hebat, jangan di Mizpah, tinggalkan Mizpah, tetap ada di Ebenezer. Doa saya, kemenangan yang besar, berkat yang besar Tuhan sediakan buat setiap saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa.